Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, kita perhatikan di sini untuk pengertian dan ketentuan ibadah puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, "Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." Orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah, dari ayat ini jelas bahwa diwajibkannya puasa bagi orang-orang yang beriman, yaitu dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian puasa itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Nah, untuk puasa wajib yaitu di sini yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukum melaksanakan puasa Ramadan yaitu fardu ain. Nah, maka kita tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantinya pada hari yang lain. Nah, untuk ketentuan-ketentuan puasa Ramadan, yang pertama di sini syarat wajib puasa. Yang pertama berakal, kedua baligh, dan yang ketiga mampu berpuasa. Kemudian syarat sah puasa, yang pertama beragama Islam, kedua mumayyiz atau sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang ketiga suci dari darah haid dan nifas, dan yang keempat dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, kemudian rukun puasa. Yang pertama, niat untuk berpuasa. Ketika hendak berpuasa di bulan Ramadan, lakukan niat di dalam hati dengan ikhlas. Nah, di sini untuk niat puasa Ramadan yaitu nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena mentaati perintah Allah Ta'ala. Niat untuk melaksanakan puasa dilakukan pada malam hari sebelum memulai puasa dan selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Untuk menjaga agar niat puasa ini tidak terlewatkan, kita boleh mengucapkan niat puasa ini setelah selesai sholat tarawih. Rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minum di sini yang membatalkan puasa adalah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau makan minum dilakukan dengan tidak sengaja, karena lupa, hal ini tidak membatalkan puasa. Kemudian, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Nah, apabila muntahnya tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian, berhubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan dapat membatalkan puasanya. Ia wajib mengganti puasa itu serta harus membayar kifarat atau denda. Ada 3 macam kifaratnya: memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak sanggup memerdekakan hamba sahaya, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat berpuasa, maka bersedekah dengan memberikan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin.
dan tiap-tiap orang mendapatkan 3/4 liter beras atau yang setara. Kemudian, hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya yaitu keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Kemudian, gila atau sakit jiwa. Kemudian, keluar cairan mani dengan sengaja. Nah, kemudian hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa. Kedua, memperbanyak sedekah. Ketiga, sholat malam, termasuk sholat tarawih. Dan yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Kemudian, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian, orang-orang yang boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah. Namun, ia harus menggantinya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Ia pun wajib mengqadha puasanya di hari lain. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Nah, ia wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Kedua perempuan ini, kalau khawatir akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, mereka wajib mengqadha puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau hanya khawatir akan menimbulkan mudarat bagi anaknya, ia wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Puasa wajib yang kedua yaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Misalnya, kita ingin sekali lulus SMP dan memperoleh predikat 10 besar di sekolah. Jika keinginan mulia itu terwujud, kamu berjanji untuk puasa 3 hari. Nah, ketika cita-cita itu ternyata terpenuhi, maka janji atau nazar untuk berpuasa 3 hari tersebut harus segera kamu laksanakan. Nazar harus berupa amal kebaikan. Kita tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau maksiat. Jika seseorang kelepasan bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak wajib bahkan tidak boleh dilakukan. Bahkan ia harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas nazar berbuat maksiat tadi. Hukum puasa nazar adalah wajib dilaksanakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insan ayat 7. Artinya, mereka memenuhi nazar dan takut atau suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Puasa wajib yang ketiga yaitu puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkan puasanya 6 hari, wajib baginya mengqadha 6 hari atau sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Puasa wajib yang keempat yaitu puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Nah, puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Pertama, tidak mampu memenuhi nazar. Nazar merupakan janji yang wajib dipenuhi oleh seseorang. Namun, kadangkala seseorang tidak sanggup memenuhi janji tersebut karena ada halangan. Contoh, seseorang berjanji, jika sembuh dari sakit, ia akan melaksanakan umroh. Apabila sakit yang dideritanya sudah sembuh, maka dia wajib melaksanakan umroh. Namun, saat itu dia belum mempunyai ongkos untuk pergi umroh. Maka dia boleh menggantinya dengan membayar fidyah kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu membayar fidyah, dia wajib berpuasa selama 3 hari. Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Dalam kasus semacam ini, orang tersebut wajib melaksanakan puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja.
Membunuh merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Namun seringkali terjadi kasus terbunuhnya seseorang, namun sebenarnya pelakunya tidak menginginkan hal itu terjadi. Contohnya, seorang pengemudi sudah berhati-hati saat mengendarai mobil. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang menyeberang jalan dan tertabrak sehingga penyeberang itu tak tertolong nyawanya. Dalam kasus semacam ini, penabrak wajib membayar kifarat berupa memerdekakan hamba sahaya sambil memberikan santunan kepada pihak korban. Jika tidak mampu, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, melakukan zihar kepada istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. Seorang suami yang menyamakan istri dengan ibunya, hukumnya haram. Contoh perilaku menyamakan adalah seorang suami tidak mau melakukan hubungan suami istri atau memberi nafkah batin karena ketika melihat istrinya seperti melihat ibunya. Perlakuan suami seperti ini tentu sangat menyakiti hati dan perasaan istrinya. Hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila perbuatan ini sudah terlanjur, maka suami tersebut harus membayar kifarat dengan memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, seorang jemaah haji sudah mencukur rambut sebelum tahalul. Maka jemaah haji tersebut harus membayar kifarat berupa memberikan sedekah kepada 6 fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Yang keenam, berburu ketika ihram. Pada saat seseorang melaksanakan haji, dia tidak boleh berburu binatang. Jika hal itu dilakukan, maka dia wajib membayar kifarat karena berburu binatang merupakan salah satu dari larangan haji. Bentuk kifaratnya ditentukan oleh keputusan hakim yang dinilai jujur. Ketujuh, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamatu atau kiron. Dalam hal ini, wajib membayar denda sebagai berikut. Menyembelih seekor kambing yang pantas untuk berkurban. Apabila tidak sanggup memotong kambing, ia wajib melaksanakan puasa selama 10 hari. 3 hari wajib ia kerjakan pada saat ihram, paling lambat pada hari raya haji, dan 7 harinya wajib dilaksanakan sesudah ia kembali ke tanah airnya. Bagian puasa yang kedua yaitu puasa sunnah. Selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Cara mengerjakannya sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam pelaksanaannya, puasa sunnah ini dikaitkan dengan bulan, hari, dan tanggal. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Nah, di antaranya yang pertama yaitu puasa Syawal. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Jumlahnya ada 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Misalnya sehari puasa, sehari tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Ayyub, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa setahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasai. Yang kedua, puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Keistimewaan puasa Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Rasulullah bersabda, ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Nah, kemudian waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, hari yang diragukan
yaitu apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Kemudian hikmah berpuasa. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Tentulah dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. Yang keenam, dengan berpuasa kita dapat memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.